Silahkan bisa langsung dimulai untuk materi hari ini. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Baik, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa sampai saat ini Allah berikan kesempatan untuk kita semua untuk senantiasa menikmati karunia, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita dapat mempertahankan keistiqomahan kita untuk senantiasa berthalabul ilmi, mempelajari Al-Quran, yang mana salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Perintah pertama, Iqra, membaca. Bagaimana membacanya? Harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, atau secara bahasa, secara makna yang lain adalah perlahan-lahan. Maka dari itu ketika kita mempelajari Al-Quran harus dengan perlahan-lahan, penuh keikhlasan, tadabur, dan juga selalu mengevaluasi diri insya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini sahabat Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalan Allah, yang senantiasa mencintai proses, yang mana salah satu amalan yang Allah cintai adalah keistiqomahan. Ya. Baik, tidak akan panjang lebar pembahasan hari ini sebagaimana yang sudah di-sharekan ya, bahwa akan kita bahas di Quran surat Al-Zalzalah. Saya buka terlebih dahulu, silakan Mas coba di. Baik Ustadz, bentar saya jadikan host dulu. Sudah Ustadz, monggo silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Bagi yang lainnya silakan untuk dipersiapkan, baik mushaf At-Taqwa ataupun mushaf yang lainnya, ya silakan. Nah, di sini sudah saya tampilkan Quran surat Al-Zalzalah. Tanpa terasa kita sudah memasuki ke Quran surat Al-Zalzalah, mulai kepada tengah-tengah juz 30 ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di juz 30 ini, juz amma, sesuai dengan targetan kita. Kita akan memperbaiki bacaan-bacaan yang mungkin kita sudah hafal ya. Salah satunya Quran surat Al-Zalzalah ini. Baik, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kita akan mulai seperti biasa. Pembahasan pertama adalah akan saya bahas secara singkat, yang mana catatan-catatan yang perlu diperhatikan di Quran ini, di Quran surat Al-Zalzalah ini ya. Baik, yang pertama kita langsung saja ke ayat pertama. Nah, di sini ada huruf za, ada huruf za ya. Ada huruf za, ada huruf zai. Nah, ini huruf za ini tentunya dia termasuk huruf yang lunak, lembut ya. A'udzu, dzu, zazizu, tidak zazizu. Kalau misalkan kita memberikan sifat safir di dalam huruf za, nah itu tentunya keliru. Nanti ketika dikasrohkan, ya ketika dikasrohkan ataupun didomahkan, ketika kita mengucapkan zal ini diberikan sifat safir, safir itu desisan, jadi harus tanpa desisan maksudnya. Ya, kalau misalkan diberikan desisan Iza zul. Nah, nanti akan sama atau akan menyerupai dengan huruf zai. Sedangkan huruf zai dia mempunyai sifat sofir. Sedangkan huruf zal tidak mempunyai sifat sofir. Tidak mempunyai desisan maksudnya ya. Baik, yang pertama seperti biasa huruf zal itu harus kita lembutkan. Iza sebagaimana ta'awud, isti'adah yang pertama kita baca. A'udhu, a'udhu, dhu, za, zi, dhu. Ya, tidak a'udzu billah, tapi za. Nah, di sini seperti biasa madu harokatnya hati-hati, diperhatikan, terus huruf zai-nya dilatih.
bedakan za dan za ya. Apalagi dengan ja. Nah, ini ya. Jadi ada yang membaca idza juljilatil. Nah, ini berarti kita menggunakan huruf ja ini. Nah, ini huruf zai harus diberikan sifat shafir. Idza 2 harokat zulzilatil ard. Nah, ini seperti biasa ditafkhimkan atau tebalkan. Ardu zilza 2 harokat. Ha juga 2 harokat. Berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi tanpa ada warna apapun, yang mana yang harus kita perhatikan, konsistenkan adalah tanda 2 harokat, begitu pula cara bacanya. Berikutnya huruf kho-nya dilatih kembali, yang mana mempunyai sifat suara awalan, yang mana awalan itu seperti dengkuran. Ya. Wa akhrajatil ardu sama ro-nya juga dicoba ya. Ardu Nah, di sini hati-hati. Ya, nanti ada perbedaan huruf sa terus huruf sa dan huruf sya ya. Dan juga huruf shad. Nah, ini harus kita bedakan ketika kondisinya dia kasroh ataupun doma. Kalau misalkan berharokat fathah, ini bisa kita dapat membedakannya cukup mudah. Tapi ketika kasroh dan doma, nanti jangan sampai menyerupai ya. Ini si. Hati-hati. Tapi si, soi. Nah, itu bedanya. Nah, jadi ini pun juga kita baca sebagaimana nanti pasangannya dengan huruf-huruf yang lunak. Huruf yang lunak itu huruf za, sa, terus lo. Nah, ini za, sa, lo. Nah, jadi hurufnya dia semuanya lunak ya. Maksudnya tidak mempunyai desisan yang kuat ya. Tidak. Ini lunak. Nah, kalau kita waktu kecil mempelajarinya, kata guru kita agak digigit sedikit lidah ujungnya ya. Fa ya. Athqalaha ya. Di sini pun juga 2 harokat, hati-hati. Terus berikutnya waqa 2 harokat. Nah, di sini ada nun mati bertemu sin. Ini termasuk huruf ikhfa yang harus kita dengungkan. Wa qalal insanu ya. Sa-nya juga 2 harokat, ma 2 harokat, ha 2 harokat. Nah, ini yang paling banyak adalah 2 harokat, yang mana mad asli ya, mad tabi'i. Berikutnya yau, hati-hati yau. Jangan yau, tapi yauma idzin tu. Nah, di sini ada tanwin bertemu huruf ta. Kita pun juga harus dengungkannya. Tanwin bertemu huruf ta berarti termasuk huruf ikhfa, huruf ta. Sinta ya. Sinta dan dawo jajan sosis di Kang Taufik itu singkatan untuk menghafal huruf ikhfa. 15 semuanya langsung lengkap ya. Dzin tuhaddisu yauma idzin. Nah, ini dengungannya harus konsisten, disamakan dengan dengungan yang ayat ketiga. Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu ya, tuhadditsu akhbaraha. Banyak juga 2. Haknya juga 2. Hati-hati ya, huruf kho dilatih kembali. Terus berikutnya yang ayat kelima, bi anna nun bertasdid, hati-hati kita dengungkan berwarna merah. Bi anna rabbaka auhalaha. Haknya 2 harokat, haknya 2 harokat. Au, hati-hati, bukan au tapi auhalaha. Berikutnya, yauma idzin ya. Tanwin bertemu ya bertasdid. Karena di sini merah kita dengungkan dan juga idghamkan. Tidak din ya tapi di, langsung masukkan ke huruf ya-nya diidghamkan. Yauma idzi yasdurun huruf shad tebal. Yasdurun nun bertasdid, hati-hati dengungkan warna merah ya.
Yasdurun nasu as. Nah, di sini na-nya juga diayunkan karena 2 harokat. Jadi sesudah gunnah, sesudah ditahan bacaannya baru diayunkan. Yasdurun nasu ashta. Nah, di sini kan suash. Nah, dibedakan. Ya, ada sin tanpa titik dan sin yang ada titiknya. Suashtatan liu. Nah, di sini meskipun merah, hati-hati lihat ya. Di sini perhatikan, meskipun merah, khusus lam dan ro saja tidak boleh didengungkan ya. Khusus lam dan ro tidak boleh didengungkan meskipun di sini warnanya merah. Ini menandakan idgham, berarti asalnya tan liuro menjadi tal liuro ya. Jadi diidghamkan. Ashtatal liurau. Liurau. Hati-hati. Liurau a'malahum. Dialirkan. Ini sifatnya kepada tawasud ya. Jadi penengah. Ya mengalirnya sedikit. A'malahum. Berikutnya ayat ke-7. Sama nun mati bertemu ya bertasdid. Nanti di sini sama ya kondisinya. Nun mati atau tanwin. Nah, nanti nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah, kasroh ataupun domah bertemu ya bertasdid atau wawu bertasdid. Nah, ini diidghamkan atau didengungkan. Sebagaimana di sini huruf ya ya. Famayya. Nah, di sini harus kita dengungkan karena warna merah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di sini pun juga merah, bertemu ya, bertasdid, kita dengungkan. Ya, jadi khairan yarah. Di sini pun juga ya'mal. Nah, di sini dialirkan huruf ain, mithqala dzarratin khairan yarah. Berikutnya terakhir Wamai sama nun mati bertemu ya bertasid warna merah kita dengungkan dan juga idghamkan. Wamai ya'mal mithqala dzarratin tanwin bertemu sin di sini warna hijau harus kita dengungkan. Dzarratin syarrai. Nah, di sini pun juga didengungkan. Ini mungkin sahabat Al-Quran pernah membaca seperti ini mungkin ya. Karena ini termasuk contoh yang tergesa-gesa dalam membaca gunnah atau membaca dengungan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, mungkin ada yang membaca seperti itu. Nah, untuk hari ini tentunya diperhatikan, harus didengungkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, seperti itu ya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, sudah untuk tanda-tandanya, catatan-catatan yang harus diperhatikan sudah saya bahas sampai akhir. Nah, untuk di Quran surat Al-Zalzalah kita akan membagi dua ya. Untuk pembaca pertama sampai ayat 5, pembaca kedua sampai ayat terakhir, ayat ke-8 ya. Baik, saya akan contohkan cara bacanya, silahkan disimak dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, demikian cara sederhana untuk membaca di Quran surat Al-Zalzalah. Diperhatikan panjang pendek, dengungan sebagaimana yang sudah saya tekankan kepada sahabat Al-Qur'an. Nah, yang harus perhatikan titik-titik yang di sini ya. Seperti biasa kategorinya mad, gunnah, qalqalah. Adapun misalkan salah satu tidak ada seperti qalqalah di sini tidak kita temukan, makanya konsistenkan mad dan juga gunnah. Baik, seperti itu sahabat Al-Quran. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Mas Endo, silakan. Baik, Ustadz Ari Abdullah, alhamdulillah hari ini surat Al-Zalzalah sudah kita pelajarin yang sudah dijelaskan Ustadz Ari. Nah, sesi selanjutnya untuk praktek membaca ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada yang sudah daftar pertama dari Ibu Sri Agustina. Dari Ibu Sri Agustina nanti silahkan ayat 1 sampai 5. Kemudian sesuai antrian yang kemarin ada Ibu Dwi Yuzaria. Nah, nanti Ibu Dwi Yuzaria dari ayat 6 sampai terakhir. Silahkan Ibu Tina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idi tuhadisu baraha bi anna rabbika auhalaha. Ya, Sudah, berikutnya. Ya, dilanjut Langsung oleh Ibu Dwi Yuzaria. Silahkan Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Ya, silahkan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Baik, mulai ya Ustaz. Iya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Dilanjutkan Bu. zulzilatil ardu zilzalaha. Mohon maaf Bu. Ibu Dwi. Untuk melanjutkan ayat 6 sampai terakhir aja Bu. Oh, 6 ya? Iya. Baik, kasih. Yauma izi yasdurun nasu astata liyurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sadaqallahul azim. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, yang pertama untuk koreksiannya Ibu siapa barusan Mas Edo? Ibu Tina, Sri Agustina. Ibu Tina ya. Iya. Ibu Tina, baik, yang sudah saya periksa dan juga diberikan tanda ya, ini perlu diperhatikan. Nah, untuk huruf saya tidak akan koreksi dulu. Maksudnya untuk segi makhorijul huruf sifatnya sekarang kita perhatikan dari mad dulu ya. Nah, yang pertama di sini idza. Nah, untuk mad di sini fathah bertemu alif ini termasuk mad 2 harokat yang mana kita bisa melatih dengan ayunan, Bu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, untuk mengkonsistenkan dulu ya. Dengan
ayunan ya. Seperti idanya tidak terlalu kepanjangan, tidak zul. Nah, tidak terlalu panjang tapi diayunkan saja. Nah, untuk memudahkan juga yang kedua, boleh kita bukan dipenggal-pengal ya. Kita baca sesuai bacaan dulu. Idza zulzilatil. Nah, untuk latihan biar kekonsistenannya ada. Jangan sampai seperti huruf la-nya ini kepanjangan ya. Idza zulzilatil. Nah, ini bukan kepanjangan lagi tapi bukan huruf mad. Ya, jadi langsung saja latil ardu zil za sama ini pun juga dicoba ayunkan zalaha barusan tidak ada panjangnya ya. Jadi harus diayunkan, dipanjangkan 2 harokat. Terus berikutnya nah ini dilewat saja memang kita akan fokus untuk Ibu Tina dari segi mad dulu ya. Adapun huruf kha nanti bisa dilatih ketika sudah konsisten. Wa akhrajatil. Nah, ja-nya tidak kalau tidak salah barusan tidak kepanjangan ya. Jadi wa akhrajatil ardu. Du juga sama tidak ardu tidak panjang. Jadi ardu athqalaha. Nah, di sini sudah konsisten ya 2 harokatnya. Terus berikutnya ayat ketiga koknya juga harus diayunkan wa qala. Ya, barusan wa qalal tapi harus koknya diayunkan. Berikutnya nun mati bertemu sin di sini harus didengungkan Ibu ya. Wa qalal insanu malaha di sini sudah konsisten alhamdulillah. Berikutnya yauma idzin. Nah, di sini idzin tu ya, jangan sampai idzi. Nah, ke huruf ya hati-hati di sini bukan ke huruf ya tapi idzin tuhadditsu. Nah, tuhaddi ya. Huruf tasdid itu adalah menandakan 2 huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat kasroh berarti ya. Tuhaditsu ya, harus ada tekanan huruf sukunnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, sini ro-nya tidak kepanjangan dan juga ba-nya kepanjangan sih tidak, barusan yang saya tangkap menjadi akhbara ya, akhbaraha, hati-hati. Nah, di sini bukan ra tapi ro ya. Akhbaraha. Terus bi anna nun bertasdid ditahan bi anna robba. Nah, di sini robba bukan robbika. Barusan dibaca bi anna rabbika au ya. Di sini harusnya robba difathahkan. Robbaka au halaha. Ya, mungkin catatannya seperti itu Ibu Tina ya. Terus tingkatkan bacaannya, perlu diperhatikan dari segi mad ya. Silakan. Baik, berikutnya Ibu Dwi ya. Yauma idzi yasdurun nasu ash. Nah, di sini sudah bagus, konsisten. Nah, cuman di sini segi huruf saja Bu ya. Huruf shin yang ada titik 3 itu lebih banyak desisanya dibanding seperti lebih tebal desisanya ya. Tapi bukan berarti hurufnya tebal sih, bukan. Tapi desisanya lebih banyak. Berbeda dengan sin yang tanpa titik. Sa. Kalau ini sya. Nah, sa, sya. Maka dari itu ketika diucapkan yauma idzi yasdurun nasu ash. Nah ya. Su'ashtata boleh diwakofkan kalau misalkan tidak kuat nafasnya, boleh diwakofkan jadi tidak akan terjadi idgham ya. Diwakofkan di sini dilanjutkan liyurau a'malahum. Hati-hati tidak a'malahum. Hati-hati kepanjangan hu-nya tapi langsung a'malahum. Nah, ya. Berikutnya faman ya'mal, bagus di sini bagus. Terus huruf kha saja khaira ya. Berikutnya khairayya. Nah, di sini sudah didengung, sudah diidghamkan tapi dengungannya kurang, Bu ya. Kurang berbeda dengan yang ini. Yang ini sudah konsisten bagus, dengan yang ini sama, ini pun juga sama nun bertasdid. Nah, ketika masuk ke sini kurang dengungan ya. Nah, berikutnya ini pun juga sama famayya, kurang dengungan. Jadi dengungan yang ini dan yang ayat ke-6 cukup berbeda. Nah, ini perlu kekonsistenan. Terus berikutnya
Wa man ya'mal mithqala dzarratin ini sudah betul apa sudah bagus Bu, konsisten dengan yang atas yang ini ya. Ya. Nah, di sini cuman rotin syarrai, syarrainya kurang ditahan. Nah, itu. Jadi sebetulnya sudah bagus dengungannya sudah ada, kekonsistenannya saja yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita membaca dari sini nih, yauma idzi. Nah, sudah harus kita ukur, sudah harus kita dengan feeling yang sama ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, jadi sama ya, feelingnya diperkuat kembali, insya Allah. Baik, seperti itu Ibu Dwi, silakan ditingkatkan kembali. Ustaz. Sama Bu. Silakan Baik, berikutnya. terima kasih Ustadz Ari. Nah, ini langsung ternyata banyak Ustadz yang ingin mencoba ya. Iya. Nah, ini kita mohon maaf Bapak Ibu ya, kita panggil berdasarkan kemarin yang sudah ikut antrian. Seperti itu. Nah, ini ada Pak Sam Sumarno. Ada Pak Sam Sumarno? Hadir apa? Oh, Pak Sam Sumarno belum hadir. Kemudian antrian selanjutnya dari Ibu Elis. Ibu Elis ada? Allahu Akbar. Setelah itu membaca Subhanaka, ini setan. Ibu Elis ada, Ibu Elis? Dasar setan gitu ya. Maka setan itu akan semakin sombong karena dia mengatakan Ada Ustaz. Oh iya. Setelah Ibu Elis, Ustaz, kesempatan saya kasih izin ke Ibu Ratu aja. Oh, Ibu Ratu. Baik, silakan. Ya, jadi ya mohon maaf, saya juga sebetulnya mau baca, tapi saya kan sudah pernah beberapa kali ya Ustaz. Jadi saya kasihkan aja ke Ibu Ratu aja. Baik, kemudian Ibu Ummu. Ada Ibu? Ada Ibu? Iya, ada Ustaz. Baik, untuk selanjutnya, jadi Ibu Ratu dilanjutkan dengan Ibu Salamah. Ibu Ratu ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan Ibu Ummu Salamah ayat 6 sampai ayat 8. Baik Ustaz. Tolong yang lainnya mute dulu Ustaz. Baik, silahkan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, berikutnya. Selanjutnya Ibu Ummu Salamah, silahkan Ibu. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izi yasturun nasu ashtata liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Baik, alhamdulillah yang pertama Ibu Ratu barusan ya. Yang membacakan ya. Baik, ini sebagaimana yang sudah saya tandai dan juga yang saya tangkap, karena tidak semua saya tangkap ya, karena ada beberapa yang terlewat, tapi ini yang sudah yang yang menonjolnya ya. Nah, jadi yang pertama huruf zainya dilatih Bu ya. Jadi tidak idza juljilatil ardu jiljalaha, tapi
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, zizu. Ya, huruf zainya dia mempunyai sifat sofir, yang mana desisannya lebih kuat. Ya. Terus wa akhrajatil sudah bagus. Nah, tinggal ya diperlembut karena huruf tha ini bukan asqalaha tapi athqalaha. Ya. Berikutnya ayat ketiga, alhamdulillah sudah konsisten, belum ada pengkoreksian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha sudah betul. Bi anna rabbaka auha, mungkin huruf ha dilatih lagi, Bu, ya. Karena dari segi mad guna ini sudah konsisten, sudah baik, tinggal dipertahankan, tinggal tingkatkan kepada huruf-huruf, ya, seperti huruf za, terus huruf ain, ya. Huruf ain. Terus kalau di sini kebetulan memang dari huruf za saja, ya. Huruf ain tidak termasuk. Nanti huruf lu sudah bedul, ya. Sampai sini cukup, Ibu, ya. Menjadi catatan huruf-huruf saja. Silakan ditingkatkan kepada sifat-sifat huruf. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Erlu seperti huruf ro tafkhim, ro tebal di sini, ya. Wa akhrajatil ard, ya. Idza zulzilatil ard. Ardu. Nah, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya Ibu Dwi, ya. Mohon maaf saya cas dulu ini ya laptopnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Untuk Ibu Dwi yang pertama di sini ada yau, hati-hati linnya. Jadi tidak terbaca yau, ya, jadi tidak terlalu kepanjangan. Langsung saja. Yauma idzi, ya, tidak yauma idzi. Hati-hati. Terus dengungannya ditahan lagi, di sini kurang tahan. Yauma idzi yasdurun, sama durun, terus baru diayunkan. Yasdurun nasu ashtata. Berikutnya liurau, hati-hati tidak kepanjangan. Lin ini sekilas saja. Liurau a, ya. Jadi tidak kepanjangan, tidak liurau a. Berikutnya faman ya'mal, di sini sudah konsisten betul. Nah, berbeda dengan yang ini, Bu, ya. Ini kurang ditahan yang atas, yang ayat ke-6-nya. Terus di sini hati-hati mithqala dzarra. Dzarra tidak terlalu dzarra, tidak terlalu kelamaan, tapi dzarra, ya. Mithqala dzarratin khaira. Nah, hati-hati bukan khairai, bukan khaira, hati-hati di sini bukan dibaca ra tapi ro, ya. Khairai yarah. Begitu juga didengungkan, ditahan, ya. Berikutnya wamai sudah betul, di sini sudah didengungkan dan juga cukup, ya. Mithqala dzarra, sama di sini pun juga ro bertasydidnya tidak dzarra, ya, hati-hati, tapi dzarra, ya, sekilas saja, satu sentuhan ke langit-langit atas. Dzarratin sya, nah di sini pun juga harus didengungkan, hati-hati ikhfa. Dzarratin syarrai, sama di sini pun juga harus lebih didengungkan. Ini dengungannya sudah ada, cuman kurang lama saja, ya, tinggal dikonsistenkan. Alhamdulillah, nah seperti ayat ke-7 di sini sudah konsisten, sudah pas dengungannya. Faman ya'mal, cuman yang lainnya perlu diperhatikan. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa selalu ditingkatkan, ya, mudah-mudahan semakin baik insyaallah. Baik. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratu dan Ibu Umu sudah mencoba, ya. Semoga menjadi konsisten, Ibu. Selanjutnya, ini semoga waktunya cukup. Nanti kita ke peserta yang lainnya, ya. Cuma yang ini peserta kedua terakhir. Nah, ini ada yang sudah mengantri Pak Mukroji. Pak Mukroji, kemudian selanjutnya disambung oleh Ibu Neota. Silahkan Pak Mukroji
ayat 1 sampai ayat 5, kemudian Ibu Neota ayat 6 sampai terakhir. Baik, terima kasih Ustadz. Ini kesempatan yang ketiga buat saya. Ya, alhamdulillah rezekinya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, berikutnya. Silahkan Ibu Neota disambung Ustaz, untuk ayat 6. Iya. sareng neota ti jalekong. Ya, alhamdulillah. Ada ngiring Silakan, diajar Ibu. nyobian. Mangga, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu. Ya, di Jelekong itu di yang Bale ke Endah. arah Bale Endah ya. Ya, Yang banyak lukisan itu, Bu ya. ya kampung seni Ustaz terus. Ya, betul betul. Baik, yang pertama ada Pak Mukhraji ya. Sudah membacakan, alhamdulillah. Nah, ini sudah mulai menyesuaikan irama ya, Pak ya. Jadi tentunya ini untuk irama dasar, yang mana dasar tahsin ini dengan ayunan itu dapat mengkonsistenkan dan juga merubah kebiasaan kita dulu. Nah, jadi sesudah kalau kita konsisten dengan irama dasar ini, yang mana ayunan ini yang akan merubah ketika dengan irama apapun itu akan lebih konsisten ya. Baik, yang pertama sudah saya perhatikan dari ayat 1 sampai ayat ke-5 untuk kekonsistenan mad sudah bagus ya. Sudah bagus dipertahankan, cuman catatannya ketika di akhir saja. Nah, ini hati-hati tidak kepanjangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, jangan terlalu kepanjangan, tapi tetap nanti ukurannya 2 harokat, 2 ketukan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, cukup segitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketuk dengan 2 kali ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, segitu ukurannya. Jadi tidak terlalu keenakan di ujungnya. Zilzalaha. Nah, seperti itu. Hati-hati. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, itu ya Pak Mukhraji, diperhatikan di ujung-ujungnya karena di sini termasuk 2 harakat. Malah ada kondisi peserta yang membaca sudah baik, akan tetapi di akhir malah ketika mempraktekkan irama itu malah terlalu kepanjangan. Ada yang membaca seperti ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, hati-hati. Jadi di ujung atau di akhir ayatnya di situ 2 harokat harus kita perhatikan, jangan sampai terlalu kepanjangan ya. Nah, salah satunya di sini sama, di sini pun juga ayat kedua, ketiga juga sama. Nah, keempat mulai cukup sepertinya ya, barusan yang saya perhatikan atau nanti dicek lagi di videonya.
Nah, ini perlu diperhatikan di ujung saja. Ya, ini catatannya di ujung saja. Kalau dengungan madu harokat di tengah sudah oke, alhamdulillah. Dipertahankan, ditingkatkan kembali. Dan juga catatan dipraktekkan lebih sering dengan irama dasar dulu ya untuk mengkonsistenkan. Insya Allah nanti ketika sudah konsisten lebih mantap lagi lah bacaannya. Terima kasih Pak Mukhraji. Terima kasih. Berikutnya di sini Ibu ya, yauma idziyas sudah bagus, di sini dengunnya pas. Nah, di sini sedikit kurang, berbeda dengan yang di sini. Yauma idziyas dudunna. Jadi jangan tergesa-gesa, diusahakan sama ya, feelingnya diperkuat lagi seperti itu. Jadi dengungannya sudah ada, ini pun juga sudah ada, tinggal dikonsistenkan saja sih. Ya, jadi perlu latihan terus insya Allah. Bacaan sudah bagus Bu, sampai akhir ya sudah bagus, tinggal huruf-huruf saja seperti ain untuk mengalirkan tawasud penengahnya. Liyurau a'malahum nah, dialirkan lebih lembut ya. Faman ya'mal nah, di sini dengungan sudah bagus sama dengan yauma idziyas ya. Dengungan sudah oke. Mithqala dzarratin. Nah, di sini apa mithqala dzarratin khairai. Nah, di sini kurang sedikit ya. Kurang sedikit kan. Terus yang berikutnya ayat ke-8 wa may konsisten. Bagus Bu, tinggal di akhir saja ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini terlalu kecepatan. Ini harus didengungkan lebih lama ya. Jadi dengungannya tinggal catatannya. Mohon maaf di mute dulu ya. Jadi untuk di ujungnya di sini harus diperhatikan terkait dengan kekonsistenan saja. Jadi ukuran dengungan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, nah itu perlu kita konsistenkan dengan feeling dan juga rasa yang sama ya. Itu perlu latihan memang ya. Nanti insya Allah seiring berjalannya dengan waktu, bacaan kita sedikit demi sedikit akan berubah sendiri insya Allah. Ya otomatis karena tidak ada tidak ada misalkan ketika kita belajar tidak sama sekali hasilnya misalkan tidak ada, itu enggak mungkin. Pasti ada hasil ya ketika kita belajar terus-menerus mengkonsistenkan, berusaha mengkonsistenkan, lama-kelamaan bacaan kita lama-lama berubah sendiri ya. Menjadi konsisten, iramanya menjadi bagus ya, terus sesuai dengan kaidah dan lain sebagainya. Mungkin itu catatannya Ibu ya. Untuk berikutnya insya Allah. Takut untuk mencoba supaya bisa. Ya, betul. Itu Bu ya. Siap sama-sama Bu. Ya. Salam ke keluarga Jelekong Bu. Aduh, seorang itu kadugikan kayak jantan dosa. Siap, Bu ya, ya sama-sama. Atuh nuhun rezekina katampi ilmu tah didugikeunna. Baik Ibu, ini tentunya ada yang mau baca lagi Ustadz? Ya. Tapi untuk ada beberapa pertanyaan perihal kemarin hari Kamis Ustadz. Ini pembahasannya hari ini atau gimana? Boleh dicoba dulu pertanyaannya apa? Oke, jadi untuk praktek baca kita akhirin Ustadz ya untuk sesi prakteknya. Ya. Kemudian ada yang sudah mengantri, ada Pak Wilis, Ibu Mulyatmi, Pak Jojo, dan Ibu Mutiara Sabuki. Nah ini kita tampung dulu untuk antriannya. Insya Allah di hari besok akan dipanggil sesuai dengan yang sudah diantrikan seperti itu. Nah kemarin kan kita membahas surah Hamzah Wasol. Pengecualian Hamzah Wasol. Hamzah Wasol. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Elis. Yang pertama, apakah kalau ragu nanti dibacanya bisa seperti apa pembacanya? Atau silakan Ibu Elis mau menanyakan coba ditanyakan kemarin langsung. Oh, iya, terima kasih Ustadz. Jadi memang kemarin saya ada yang belum paham karena kajian yang sebelumnya kan saya memang tidak ikut Ustadz ya. Pas Ustadz menerangkan itu. Untuk poin yang ketiga Ustadz, untuk Hamzah Wasol. Kan kalau dibaca kasroh, ketika dibaca kasroh
huruf yang ketiganya fathah dan kasroh ya. Yeah. Nah, itu kemarin saya contohnya tidak terburu catat. Jadi kemarin yang saya tangkap ada yang dibaca kasroh sesuai dengan huruf yang pertama, tapi ada juga yang dibaca fathah gitu. Itu Yang aja mana, maksud intinya poin yang ketiga untuk hamzah wasal saya agak masih kurang paham. Ya. Jadi saya ulangi kembali sedikit ya. Jadi nanti untuk kaidah cara membaca hamzah wasal di awal kalimat atau di awal bacaan ya, khususnya di awal bacaan, nanti tetap kondisinya kita akan membaca hamzah wasal itu nanti apakah dia fathah, apakah dia doma, apakah dia kasroh ya. Nah, ketika dibaca fathah apabila di depannya ada huruf lam, itu saja. Yes. Yang pertama ya. Jadi apabila dibaca fathah, hamzah wasal dibaca fathah ketika di depannya ada huruf lam. Nah, pasti seperti allati al-jawari as-sudusu yang itu ya, yang contoh yang itu. Jadi misalkan di sini contohnya yang kemarin as-sudusu misalkan ya. Nah, misalkan ini contoh saja as-sudusu. Nah, ini ya. Jadi tentunya ketika dibaca fathah otomatis kalau di depannya ada lam tidak usah melihat huruf ketiga gitu. Jadi otomatis al ya. Meskipun huruf ketiga nanti fathah, kasroh ataupun doma. Nah, tetap dibacanya fathah ketika di depannya ada lam ya. Terus ketika doma, dibaca doma, kita hitung huruf ketiga. Misalkan di sini 1, 2, 3 ya. Nah, ini dibaca ketika huruf ketiganya dia berharokat domah, maka dibaca doma. Terus kasroh dihitung dari hamzah wasal 1, 2, 3. Ini pun juga 1, 2, 3 ketika dibaca kasroh apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, ini untuk kaidah yang pertama bisa dipahami, Bu? Kalau untuk yang pertama insya Allah saya sudah paham. Yang belum begitu paham yang ketiga, Ustadz. Ya. Yang apa? Kasroh, yang ketiga ya, dibaca kasroh. Saya coba masukkan lagi ya materinya sebentar. Sebentar saya stop dulu. Datanya masih ada insya Allah. Yang ini, Bu? Yang ini bukan? Oh, bentar. Saya sharekan dulu. Nah, ini? Atau yang satunya lagi? Ini belum tampil. Ada, Bu? Oh, ya, belum tampil, Ustaz, izin. Belum tampil di sini. Sebentar, di sini sudah tampil sih, Mas ya, bentar. Stop dulu. Dengan surat itu loh, kemarin surat apa ya? Ayat 4. Ya, ada surat Kohar, ada, Mas? Itu yang pengecualian ya. Ada Al-Ahqaf, ada Ali Imran. Nah, jadi pembahasannya yang surat berapa ya? Al-Ahqaf ayat 4. Al-Ahqaf ayat surat keberapa ya? Ayat keempat ya? 4. Yeah. Ini yang saya tampilkan nggak ada, Bu? Tidak ada, Ustadz. Izin di layar saya tidak muncul. Belum muncul, Ustadz. Ya. Mohon maaf, tunggu dulu. Soalnya ini harus dimasukin dulu sepertinya. Kalau ini ada tidak? Izin, Ustadz, belum? Belum, Ustadz. Oh, belum ya? Lagi proses. Udah. Sudah tuh. Udah, Ustadz. Oh, ya. Udah? Sudah. Sudah muncul, Ustadz. Nah, ini. Nah,
Ini di Quran surat Ali Imran dan juga yang pertama itu di Quran surat Al-Ahqaf ya. Nah, Al-Ahqaf. Surat keberapa ya biar gampang bukanya? Ya, saya lupa lagi, coba dibantu. Al-Ahqaf surat keberapa? Keempat, Ustaz. Loh, ayatnya itu. Oh, surat. Nomor surat. Kalau Ali Imran kan ketiga ya? Ya, kalau Ali Imran ketiga 26, Ustaz. Al-Ahqaf 26. 26. Nah, Al-Ahqaf 26. Sebentar saya masukkan Al-Ahqaf. Ya, mohon waktunya Mas Edo ya. Iya. Bukan suara. Surat ke-26 suara. Betul Bu atau belum? Belum, bukan. Ini saja sudah saya tampilkan. Ada? Udah, Ustaz. Udah tampil. Saya ingin buka Al-Quran saya, Ustaz. Iya, iya. Surah ke-46, Ibu. 46 ya, tuh. Mohon maaf Iya, suratnya 46. dibantu 46 ya. halaman 502. Nah, baik, saya akan coba ulas sedikit. Nah, ini pengecualian hamzah wasal. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke pengecualian, nanti sudah di luar yang pokok gitu ya. Yang mana seharusnya dibaca fathah di depannya lam, seharusnya dibaca doma di depannya huruf ketiganya doma. Kalau dibaca kasroh, huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, cuman di sini pengecualiannya di Quran surat Al-Ahqaf ayat keempat ini adalah di kalimat ini ya. Nah, kalau kita lihat, kita zoom dulu. Mohon maaf, agak ngeheng sedikit. Ada ayatnya terlihat di sini? Lihat, Ustaz. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari kaidah yang pokok, kalau huruf ketiganya domah berarti dibaca Doma. Domah di sini kan dihitung dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Huruf tu. Nah, huruf ta-nya berharokat domah. Otomatis kalau kita merujuk ke kaidah yang pertama, ini dibaca domah. Pengecualian di Quran surat Al-Ahqaf nanti dibaca kasroh. Terus hamzahnya dihilangkan menjadi huruf ya. Maka dari itu kasroh ini nanti kalau kita lihat secara utuh ini huruf ini ya, secara utuh di sini hamzahnya nempel di huruf ya. Nanti kondisi hamzah itu kan bisa nempel di 3 huruf ya, di huruf mad. Yang pertama hamzah itu nempel di huruf huruf alif. Nah, seperti ini. Terus hamzah itu nanti nempel di huruf wawu. Dan hamzah itu nempel di huruf ya. Nah, ini. Nanti khusus yang Quran surat Ali Imran ini ya, khusus Ali Imran ini. Nah, ini kenapa menjadi kasroh dan juga kenapa menjadi mad dikarenakan pertemuan hamzah dan hamzah. Nah, ini disebutnya hamzah kan ya. Hamzahnya cuma hamzah wasal. Ini pun juga hamzah. Nah, jadi kalau ini mah perubahannya adalah dikarenakan pertemuan 2 hamzah dan hamzah yang kedua dia nempel di huruf ya. Maka dari itu ketika diberikan harokat, kita lebih kepada kaidah yang ini, pertemuan hamzah dan hamzah. Kalau kita lihat di sini hamzahnya kalau kita dihilangkan, maka di sini akan berubah menjadi ya sukun. Maka ya sukun pasangannya dengan kasroh. Adapun misalkan ada ayat yang lain saya belum menemukan lagi. Adapun misalkan kita melihat ada domah di depannya berarti pasangannya adalah domah. Begitupun juga kalau alif saya belum menemukan ya. Jadi di skip dulu yang ini, tidak saya bahas karena belum saya temukan. Tapi ini kaidah yang harus diperhatikan karena hamzah wasalnya di awal ayat.
Ini secara keseluruhan di juz 30 yang yang di awal ayat atau di awal waqaf itu hanya ini saja. Ini dan Quran surat Al-Imran. Jadi untuk catatannya, untuk pengecualiannya hanya 2 saja. Adapun di ayat yang lain juga ada, cuman bentuknya tidak seperti ini, tidak di awal waqaf ya. Jadi di sini adalah huruf ya, maka dari itu dibacanya ketika awal bacaan ituni, ketika di awal bacaan. Tapi ketika kita mewasolkan dari fis samawati tuni. Nah, kaidah ini menjadi tidak berlaku lagi karena kalau diwasolkan hurufnya huruf asli lagi, ya, huruf yang sudah huruf yang pokok yang ada di sini. Nah, sedangkan ketika di awal bacaan ini menjadi ituni. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Yang Ya, bisa Ustaz. Berarti ya, untuk bacaannya jadinya 2 harakat panjang ya Ustaz? Iya, betul. Jadi dua harakat. Ituni. Tapi catatan ketika di awal saja. Ketika di awal bacaan di sini. Ketika mewaqafkan fis samawat, berhenti misalkan Ibu ya, berarti melanjutkan ke sini. Nah, berarti dibacanya ituni. Tapi ketika mewasolkan fis samawati tuni. Nah, kalau mewasolkan itu bacaannya kembali kepada yang awal gitu, huruf awal. Adapun misalkan fis samawati tuni, kan biasanya Ibu Bapak mengulangi lagi ya bacaannya. Nah, pasti berubah kalau di awal bacaan fis samawati tuni ituni bi kitabim min qabl. Nah, seperti itu Ibu bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustaz. Nah, jadi untuk Quran surat Ali Imran itu kenapa menjadi ituni? Karena pertemuan Hamzah dan Hamzah. Kalau ini mah kondisinya seperti itu. Sedangkan di Quran surat Ali Imran, nah kalau Quran surat Ali Imran ini pengecualiannya tidak ada penyebab apapun. Tapi ini sesuai riwayat. Riwayat yang mana riwayat Hafaz kita pelajari bahwa ini dibaca ismuhu ketika di awal bacaan. Tapi ketika diwasolkan tidak ismuhu lagi seperti biasa yang tadi ke kaidah yang awal. Bi kalimatin min husmuhul masih wa Isa bin Maryam. Nah, jadi gitu ya. Jadi min husmuhu. Jadi hamzah wasalnya kan tetap hilang. Ke kaidah yang mana kita membahas yang pertama. Jadi hamzah wasal itu bakal hilang, bakal tidak dibaca ketika diwasolkan. Tapi ketika di awal bacaan, di awal kalimat, hamzah wasal itu harus dibaca. Meskipun tanpa ada harokat, tapi kita mempelajari kaidahnya. Ketika dibaca fathah gimana, terus kasroh gimana, domah gimana. Tapi pengecualian 2 ayat ini tidak sesuai dengan kaidah. Seperti itu, Ibu. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nah, untuk minggu depan, Mas Edo ya, insya Allah hari Kamis itu live Bu ya, dikarenakan jadwal saya sudah off semua untuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi insya Allah hari Kamis kita membahas materi tambahannya live langsung ya, tidak dengan rekaman insya Allah. Karena minggu-minggu kemarin saya masih masih kegiatan ya. Tapi insya Allah minggu depan, 2 minggu ke depan hari Kamis kita live. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan pas materi ya. Ini untuk materi ini cukup Ibu? Alhamdulillah Ustadz, insya Allah. Nah, sip. Yang lainnya? Baik Ustadz, untuk pertanyaan Ibu Elis, insya Allah sudah terjawab. Kemudian ada yang menanyakan dari Pak Sumponi atau Ibu Sumponi. Apakah hanya di ayat Ali Imran atau Al-Ahqaf? Tapi sepertinya tadi udah dijawab saja. Ya, hanya sudah. Di 2 ayat tersebut. Sebetulnya pernah ada yang menyampaikan bahwa ada belasan ya. Nah, cuman belasan itu tidak kondisinya tidak seperti ini. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah itu otomatis kita akan membacanya dengan benar gitu ya. Jadi tidak ada yang keliru ya. Meskipun nanti ada kaidah seperti ini. Cuman kenapa pengecualiannya hanya di Quran surat Al-Ahqaf dan Ali Imran saja, karena ini banyak yang keliru bacanya. Jadi karena pas waqaf ini ya. Kan biasanya berhenti di waqaf. Nah, biasanya ketika mengawali bacaan itu yang suka suka keliru itu. Tapi di ayat-ayat yang lain tapi belum saya susun ya, ada
cuman bentuknya tidak seperti ini. Kalau seperti ini mah jelas ketika kita berhenti bi kalimatin min berarti kita harus melanjutkan. Ini pun juga sama. Fis samawat berarti kita harus melanjutkan atau mewasolkan. Nah, jadi kondisi yang lain mah aman ya. Ini yang banyak peserta belajar banyak yang keliru hanya di Quran surat Al-Ahqaf dan Ali Imran saja. Maka itu dipilihnya cuma 2 ini saja. Kalau pertanyaannya misalkan ada di ayat yang lain, ada Bu, ya. Cuman aman. Aman itu tidak akan keliru kita membacanya. Baik Ustaz, terima kasih sudah terjawab ya dari pertanyaan Bapak Sumponi. Kemudian ada lagi Ustaz, apakah ada buku atau video khusus yang bisa dipesan untuk materinya seperti itu? Untuk kedepannya insya Allah kita pun juga akan nanti kita musyawarah ya Mas Edo terkait buku pedoman untuk belajar ada ya, dikarenakan saya mudaris Maqdis dan juga metode Maqdis, pedoman buku Maqdis itu sangat lengkap dari mulai pembahasan ihsan, tahsin sampai ayat goribah itu di tahsin itu mempelajari belajar irama. Ada ya, insya Allah nanti akan dikondisikan apakah kita akan menggunakan metode Maqdis ya. Nanti bukunya bisa kita beli di Maqdis. Nanti kita kondisikan insya Allah ya. Untuk saat ini karena materi Ramadan ini kita khususkan untuk membahas juz amma Bu ya. Jadi kita fokusnya ke sini dulu. Untuk kedepannya insya Allah ya, ini masukan-masukan yang bagus, silakan ya bagi sahabat Al-Quran kalau ada masukan yang tentunya program kita, silakan. Kita akan membutuhkan pedoman mungkin ya, buku pedoman biar bisa belajar terus ya. Insya Allah nanti dikondisikan. Ya, Ustaz, buku dengan videonya Ustaz. Baik Ibu, nanti disampaikan. Kemudian sudah Ustaz, belum ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti disambung ya, bisa di grup ataupun nanti disampaikan ke saya. Baik, untuk tahsin kali ini kita cukupi sampai sesi tanya jawab. Mungkin dari Ustadz ada terakhir yang mau disampaikan sekalian doa Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat Al-Quran tentunya bagi yang masih ingin membacakan sebagaimana kemarin ya didiskusikan di grup bahwa kita akan ikhtiar sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya, dan juga memaksimalkan antrian ya sebagaimana Mas Edo sudah mengantrinya. Nah, bagi yang lain yang ingin membaca tapi belum ada kesempatan, insya Allah ya kita niatkan luruskan yang pertama tentunya lillahi ta'ala. Kita belajar pun juga insya Allah ada pahalanya. Ketika kita ingin dikoreksi, kita cukup bersabar dulu, nanti insya Allah ada bagiannya. Dan juga sebagaimana kalau sudah terpilih, sudah ingin ikut membaca itu sudah rezekinya, ya. Jadi tentunya tetap semangat, jangan sampai ada istilah kemarin Bu Is ya, jangan sampai ada istilah kita menjadi saya belum kebagian nih. Jadi malah jadi misalkan semangatnya menurun dan lain sebagainya, harus pertahankan. Harus dengan keadaan yang mana apalagi di bulan Ramadan ini harus dengan imanan wahtisaban gitu. Tidak hanya berharap pahala dari Allah, tapi kita harus mempertahankan hati kita. Jangan sampai ketika kita belajar semangat kita menjadi menurun, harus pertahankan semangat ini karena program ini tidak tidak semua, dan juga alhamdulillah juga materi program dan juga mengkonsistenkan semuanya lah ya diperbaiki untuk Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita saling dan istiqomah.
Nah, itu Bunya. Jadi kita harus betul-betul mempertahankan ini. Ya, jangan sampai ini program yang tidak ada lagi ya. Jadi istilahnya kalau dulu itu tidak ada kesempatan 2 kali gitu. Makanya ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya buat Bapak Ibu sekalian, saya pun juga sama. Melatih sesudah sholat subuh itu tidak tidur sampai sore hari gitu ya. Jadi saya dan tim juga ingin merubah sesuatu yang biasanya kita lakukan tapi menjadi sesuatu yang lebih baik insya Allah. Begitupun juga Bapak Ibu sekalian, pertahankan karena rizki di pagi hari itu sangat luar biasa. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka dari itu tentunya mudah-mudahan kita semua selalu beristiqomah dan juga sebagaimana Allah salah satu amalan yang Allah cintai adalah keistiqomahan. Proses ya insya Allah. Baik, mungkin hanya itu dari saya untuk penambah dan juga memotivasi tidak hanya buat Bapak Ibu, saya pun juga sama, biar selalu evaluasi diri bahwa kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala, karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita, tapi Allah sudah menekankan terkait dengan mempelajari Al-Qur'an adalah wajib bagi kaum muslimin. Baik, hanya itu yang bisa bukan hasilnya yang Allah pinta, tapi usahanya yang akan dipertanyakan ya Ustaz. Iya, betul. Seperti itu ya. Hatur nuhun Ibu Neota ya. Neota. Baik, cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Terus semangat tentunya. Kita nanti bertemu lagi di hari esok. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat insya Allah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustari. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Nah, doakan maraton majelis. Oh iya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita akhirin ya dari saya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu ada yang belum punya nomor saya atau belum masuk grup Bapak Ibu? Sudah semua ya? Yang pertama belum masuk grup. Oh, belum. Baik, ini saya share screen nomor saya. Silahkan Bapak Ibu. Nomornya mah ya. Nomornya udah disimpan. Oke, baik, nanti silakan WhatsApp untuk masuk grup Bapak Ibu ya. Silahkan disimpan kemudian WhatsApp. Terima kasih dari Ustadz Ari. Kemudian ini sudah kita sampaikan untuk masuk grup. Majelis ini kita akhirin dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana. Hatur nuhun. Ibu Bapak nuhun. sekalian. فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه
anak itu ada meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Dan salah satunya adalah sedekahul jariyah, sedekah yang terus mengalir. Tentu ketika kita membayangkan tentang sedekah yang terus mengalir, berapapun usianya selama dia masih menetap, dan nyata bahwa sampai hari ini pun masih bisa dilihat bahkan peninggalan Rasul, peninggalan para sahabat, peninggalan para salafus saleh, bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang paling jelas adalah wakaf. Di mana wakaf dalam bahasa pun kata wakaf itu artinya berhenti. Artinya kalau harta milik kita maka bisa kita miliki hari ini, bisa berpindah ke orang lain, bisa berpindah ke anak kita, berpindah ke cucu, berpindah ke siapapun. Tapi dengan wakaf maka harta dihentikan. Semua pergerakan itu berhenti. Mengapa berhenti? Karena milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.